Oke, kita lanjut ke jarak titik ke garis. Nah, ini nanti kita dibantu dengan beberapa segitiga ya. Ada beberapa bentuk segitiga kan. Ada segitiga siku-siku, sama sisi gitu kan, sama kaki gitu. Atau segitiga sembarang. Nah, jarak titik ke garis gitu kan. Di sini adalah panjang garis yang menghubungkan titik dengan hasil proyeksinya ke garis ya. Jadi jaraknya adalah hasil proyeksi dari titik tersebut ke garis. Nah, langkah-langkahnya yang pertama ya untuk menentukan jarak titik ke garis yaitu proyeksikan titik ke garis aja ya. Kita gambar dulu aja proyeksinya gitu. Sembarang deh. Kita ambil sembarang ya. Lalu yang kedua, buat garis yang menghubungkan titik dengan hasil proyeksinya gitu ya. Jadi di garis gitu ya. Nah, yang ketiga, kita buat segitiga yang memuat garis tersebut gitu ya. Jadinya nanti segitiga apa nih gitu. Nah, nanti ya dari situ kita lihat nih segitiganya apa. Nah, kita lihat ada beberapa segitiga. Yang pertama, ini adalah segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku. Nah, jadi misalkan ada ini garis, sebut aja garis AB deh gitu. AB. Nah, ini ada titik P misalkan. Nah, pertanyaannya jarak titik P ke garis AB. Nah, langkah pertama kan tinggal kita proyeksikan nih gitu, ya kan? Proyeksikan. Nah, nih siku-siku nih gitu. Nah, langkah kedua buat garis yang menghubungkan titik dengan hasil proyeksinya ya, ini garisnya nih gitu. Ya. Nah, misalkan di titik Q deh gitu ya. Nah, langkah ketiga buat segitiga yang memuat garis tersebut. Nah, ya udah kita buat segitiganya. Nah, jadi segitiga PBA gitu. Nah, misalkan segitiganya ada segitiga siku-siku gitu ya. Nah, misalkan ini panjangnya nanti dicari ya. Kan di soal biasanya hanya garisnya ya, di sini AB-nya misalkan 5 misalkan. Ya, ini diketahui. Nah, PB nggak diketahui, PA nggak diketahui, nanti dicari ya. Nah, misalkan aja kita langsung ini 3, ini 4 misal kan. Nah, berarti nanti mencari jarak PQ-nya itu kita lihat nih. Ini ada 2 siku-siku. Nah, ada 2 siku-siku, ya enggak? Nah, dari 2 siku-siku ini maka kita bisa pakai luas segitiga sama dengan luas segitiga. Nah, segitiga yang pertama itu adalah setengah kali alas kali tinggi kan. Ini alasnya AB yaitu 5, ya kan? Lalu tingginya PQ ya, karena kan alas sama tinggi yaitu siku-siku kan. Nah, berarti PQ nah sama dengan segitiga yang kedua setengah kali alasnya 3, tingginya 4. Berarti 3 kali 4. Nah, ini coret atau dibagi ya, setengah dibagi setengah. Lalu PQ-nya nanti kita dapat 3 kali 4 bagi 5. Nah, nanti dapat deh 12/5 gitu kan. Nah, kalau kita lihat nih, ini 3 ini adalah alasnya, 4 adalah tingginya, lalu 5 adalah miringnya. Nah, jadi kalau kalian mau pakai biasanya kita tulis gini, rumus ATM gitu ya. Nah, jadi alas kali tinggi bagi miring. Nah, untuk segitiga siku-siku ya, kita mau nyari panjang PQ-nya gitu. Itu ya, itu segitiga siku-siku yang pertama. Nah, yang kedua yaitu segitiga sama sisi dulu deh ya, segitiga sama sisi. Nah, kalau sama sisi sederhana sebenarnya. Kita misalkan di sini masih sama ya. Ini A, ini B. Nah, ini misalkan P. Nah, sama kayak tadi ya. Yang ditanya jarak titik P ke garis AB. Nah, kita tarik proyeksinya misalkan di sini di titik Q. Nah, lalu kita hubungkan jadi
apa namanya? Segitiga. Nah, ini segitiganya sama sisi. Ya, misalkan panjang rusuknya 2, ini 2, ini otomatis kebagi 2 ya karena sama sisi. Berarti ini 1, ini 1. Nah, maka PQ-nya pakai Pitagoras aja langsung gitu kan. PQ-nya berarti jadinya apa tuh? 2 kuadrat dikurang 1 kuadrat ya, sisi miringnya 2, sisi tegaknya 1. Berarti jadi 4 dikurang 1 akar 3. Nah, itu untuk segitiga sama sisi. Lalu yang ketiga, segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki ini ada 2 kemungkinan gitu kan. Pertanyaannya. Nah, ini yang pertama. Kalau misalkan titiknya di sini. Ini misalkan titik P, lalu ini garisnya seperti ini. Ini garis AB. Nah, proyeksinya berarti dari P ke AB nih, siku-siku ya. Tarik aja siku-siku. Nah, kita jadikan segitiga, ternyata segitiganya sama kaki di sini kita ya. Nah, misalkan panjang rusuknya ini berapa ya? Ini 2, ini 2, ini 6 misalkan. Nah, berarti ini kebagi 2. Ya kan? Nah, ini misalkan Q lagi. Nah, berarti ini 3, ini 3. Nah, maka panjang PQ-nya pakai Pitagoras biasa ya kalau jaraknya adalah P ke Q dari atas ini. Nah, berarti jadinya 2. Salah nih, jangan 6 deh. Nggak mungkin nih kalau 6 jadi lebih besar. Kalau 4 jadi aneh. Sebentar. Ini saya ganti aja nih. Ini 5 deh gitu ya. Ini 5. Nah, berarti ini 5 kuadrat dikurang 3 kuadrat. Nah, nanti didapat 4 deh gitu ya. Nah, itu pakai Pitagoras biasa. Itu segitiga sama kaki bentuk pertama. Sebentar, ini ada lagi yang join. Nah, lalu segitiga sama kaki bentuk yang kedua ya. Tadi kan ini segitiga sama kaki, tapi bentuk yang kedua. Nah, bentuk yang kedua. Nah, misalkan gini deh. Nah, ini garisnya. Ini A. Ini B. Gitu. Terus sama kakinya pas banget di mana ya? Oke. Nah, di sini nih. Nah, ini misalkan ini titik P. Nah. Oke, nah kita tarik ya. Ini adalah Q-nya. Ini siku-siku. Nah, kita buat segitiga. Gitu. Nah, sama kakinya di sini. Di garis AP dengan AB gitu. Nah, kalau sama kakinya di situ ya. Misalkan ini 5, ini 5, ini 4 deh gitu ya. Nah, kalau sama kakinya di situ, kita perlu garis tinggi yang lain. Nah, misalkan kita tarik dari titik A ya ke garis PB. Ini siku-siku. Misalkan ini titik S gitu. Nah, berarti kan kalau ini sama kaki, ini kebagi 2 nih. Nah, jadinya ini 2 gitu kan. Nah, maka kita cari dulu panjang AS-nya. Pakai Pitagoras gitu. 5 kuadrat dikurang 2 kuadrat gitu kan. 25 dikurang 4 didapat akar 21 gitu kan. Nah, kalau udah dapat garis tinggi yang lain, kita dapat deh garis PQ-nya ya. Nah, maka kalau kita lihat nih ada 2 segitiga siku-siku, ada 2 siku-siku ya. Segitiganya tetap segitiga APB gitu. Nah, nanti kita pakai luas segitiga sama dengan luas segitiga. Nah, oke, segitiga yang pertama yang mengandung garis PQ-nya ya. Setengah alasnya adalah AB. AB-nya 5 ya. 5 dikali PQ. Nah, sama dengan setengah dikali segitiga yang kedua yang ini nih. Yaitu PB 4. Nah, tingginya AS. Yaitu akar 21. Nah, ini tinggal kita bagi. Nah, maka PQ sama dengan kita bagi 5 ya semuanya. Berarti jadi 4/5 akar 21. Nah, ini kalau segitiga sama kaki. Nah, yang terakhir segitiga sembarang nih ya. Nah, ini
agak panjang dikit, tapi ini paling sederhana menurut saya. Nah, segitiga sembarang. Oke, segitiga sembarang misalkan ini P. Nah, ini AB-nya gitu. Ini AB. Oke, nah kita gambar garis proyeksinya adalah ini di titik Q misalkan. Nah, kita buat segitiga PAB. Nah, panjangnya berapa ya? Ini 3. Ini berapa nih enakan? 6 deh gitu. Terus di sini 5. Nah, ini 5 deh. Gitu ya. Nah, oke. Gimana nih gitu ya untuk mencari panjang PQ-nya kan yang ditanya. Nah, kita ambil bantuan titik sudut ya. Sudutnya boleh di sudut A, boleh di sudut B yang menghadap garis PQ yang dicari. Misalkan saya ambil sudut A-nya, misalkan theta. Nah, nanti kita gunakan cos nih, bantuan cos ya. Nah, rumus cosinus ya, aturan cosinus. Jadi kita ulang dikit ya aturan cosinus nih. Jadi kalau misalkan kakak tulis nih di sini deh, mudah-mudahan cukup. Nah, jadi kalau ada segitiga sembarang, sebut aja nih A, B, C, sudutnya theta di sini. Nah, sudut sama garisnya misalkan di sini panjang AB. Nah, itu jadinya kalau misalkan saya tulis cos theta ya, sudut yang mengapitnya, sisi-sisi yang mengapitnya adalah A sama C. Gitu. Nah, tinggal dibagi dikurang dulu ya, dikurang sisi depannya B kuadrat, lalu dibagi sama 2 kali sisi yang mengapitnya A sama C. Nah, berarti kalau kita ikuti itu, nah sisi yang mengapitnya 5 sama 3, berarti 3 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Nah, dikurang sama sisi ini nih 6 kuadrat gitu. Nah, lalu dibagi 2 kali sisi yang mengapitnya lah 5 sama 3. 3 kali 5. Oke, nah dapat itu. Nanti selanjutnya kita perhatikan segitiga siku-siku. Ini kan siku-siku ya. Segitiga siku-siku yang ini. Nah, cos itu ya, kalau segitiga siku-siku yang ini, cos adalah apa? Samping miring, ya enggak? Samping miring. Nah, sampingnya adalah aki, gitu kan? Samping sudut tetanya. Berarti di sini adalah aki. Nah, miringnya adalah ini AP, yaitu 3. Nah, nanti kita dapat deh tuh. Ini 3-nya coret. Nanti kita dapat deh ini dapat berapa sama dengan aki. Kita dapat akinya. Nah, kalau ini kita dapat, berarti ini pasti dapat nih panjang PQ-nya pakai Pitagoras. Jadi PQ sama dengan AP kuadrat tinggal dikurang sama aki kuadrat. Nah, seperti itu, nanti dapat berapa? Tinggal dihitung. Oke, diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuknya 2 akar 2 ya. Nah, ini 2 akar 2. Jika titik P di tengah AB, nah ini P di sini. Q di tengah BC, Q di sini. Maka jarak H ke garis PQ ya. Nah, H ke garis PQ nih gitu ya. Nah, garis PQ-nya kita tarik dulu. Nah, karena ini tengah-tengah berarti ini akar 2, ini akar 2. Dengan menggunakan segitiga siku-siku ya, Pitagoras PQ, berarti akar 2 kuadrat ditambah akar 2 kuadrat. Didapat panjang PQ-nya adalah berapa? Akar 4 ya, alias 2 gitu. Nah, sekarang gimana nih jarak H ke garis? Tadi kan kita tinggal hubungkan atau tarik garisnya ya, membentuk siku-siku. Lalu kita buat segitiga yang mengandung garis tersebut ya. Nah, jadi ini yang ditanya nih, misalkan nih titik apa ya, PQR deh gitu. Nah, jadi ini yang ditanya. Lalu tinggal kita hubungkan lagi ke garis HQ. Nah, tadi masih ingat ya jarak istimewa pada kubus nih. Jadi jarak ini titik H
ke PQ itu sama juga nih jarak H ke HQ ya. Karena ini adalah jarak titik ke tengah-tengah yang paling ujung. Masih ingat nggak? Yaitu setengah A akar 9. Nah ya. Nah berarti ini adalah HP-nya gitu. Nah karena rusuknya adalah ini 2 akar 2, berarti kita ganti aja deh tuh. 2 akar 2, 9-nya kan 3 ya. Nah ini coret, jadinya adalah 3 akar 2. Ya, ini dapat nih 3 akar 2, ini juga 3 akar 2. Nah karena ini sama kaki, nah maka ini kebagi 2 ya. R ke Q dengan P ke R kebagi 2. Kalau tadi 2 nih katanya, maka ini 1, ini juga 1. Nah maka kita dapat nih panjang dari HR-nya yang ditanya kan. HR. Nah pakai Pitagoras biasa aja ya. Kalau kita lihat nih kan segitiga siku-siku di sini kan. Nah sisi miringnya adalah HQ, berarti 3 akar 2 kuadrat dikurang sisi tegaknya RQ ya 1 kuadrat. Nah udah langsung aja itu. 3 kuadrat 9 dikali akar 2 kuadrat adalah 2. 9 kali 2 18. Ya enggak? Nah dikurang sama 1 kuadrat 1. Nah maka kita dapat akar 17. Nah ini jawabannya. Akar 17 cm nih, bukan meter ya, cm. Nah yang C jawabannya. Oke, ini untuk jarak titik ke garis, jadi mohon dipahami. Untuk selanjutnya jarak titik ke bidang itu nggak jauh-jauh juga nanti akan menjadi jarak titik ke garis. Bagaimana friend pembahasan yang telah kakak jelaskan? Semoga dapat dipahami ya. Kalau belum jelas silakan diulang lagi videonya atau sering-sering latihan. Makin banyak diulang dan sering latihan, kalian makin bisa menyelesaikan soal-soal matematika. Oke? Agar tidak ketinggalan soal-soal berikutnya, silakan subscribe channel Kak Udi. Demikianlah yang dapat kakak jelaskan. Cukup ya. Dadah.